Baiklah teman-teman semua, kami di sini sedang berada di saluran utama, yaitu Sungai Rangkuy, yang dimana saluran ini merupakan saluran terbesar dan saluran terpanjang yang ada di kota Pangkal Pinang. Untuk saluran Sungai Rangkuy ini juga terdapat bangunan pendukung. Teman-teman dapat melihat di belakang saya ini terdapat bangunan pendukung yaitu bendung, di mana bendungan ini juga terdapat pintu pembilas. Nah, bangunan pendukung ini masih berfungsi dengan baik dan kondisi bangunannya juga baik dan masih bagus. Selain bangunan pendukung yaitu bendung tadi, di saluran Sungai Rangkuy juga terdapat pintu air, di mana pintu air ini terdapat di saluran primer yang berfungsi untuk mengaliri air yang terdapat di saluran primer kemudian dialiri ke saluran Sungai Rangkuy. Nah, untuk kondisi dari pintu air ini juga dapat dilihat kondisinya di sini sangat baik ya, dan juga berfungsi juga bisa dioperasikan gitu. Perkiraan dampak yang timbul di Sungai Rangkuy karena di sepanjang bagian tengah dan hilir merupakan permukiman, perkantoran dan pasar, dan kawasan ini menghasilkan limbah domestik rumah tangga seperti kain, plastik, logam dan kertas, serta yang kedua menghasilkan limbah hasil cucian yaitu deterjen dan sabun, yang ketiga kotoran manusia, air seni dan tinja. Jadi, dari berbagai penyebab masalah yang sering timbul pada sistem drainase itu, yaitu adanya pendangkalan pada sistem drainasenya. Dari hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu tadi contohnya. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan tersumbatnya saluran drainase yang dimana pada musim hujan itu akan menyebabkan terjadinya peluapan air sehingga bahkan akan menyebabkan banjir. Sedangkan pada saat musim kemarau dengan adanya pembuangan limbah pada saluran tersebut akan menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitarnya dan juga akan mengganggu estetik. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut terkait masalah yang pernah terjadi pada sistem drainase di wilayah Rangkuy, mari langsung kita tanyakan ke warga sekitar. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait sistem drainase Sungai Rangkuy. Nah, pertanyaannya ini, di daerah sini sering tidak, Bu, mengalami peluapan sungai baik musim hujan maupun kemarau? Yang dulu semua sih kadang ada lah kadang masuk rumah ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu rasakan selama tinggal di daerah yang dekat dengan aliran Sungai Rangkuy? Apa yang dirasa? Pertama dampak banjir, kadang kan kotor air, kan bau sampah di mana-mana. Ada dampak lain? Entah, kebanyakan sih misal kotor kan, masuk air sungai ini kan masuk selokan kan, jadi ya nyamuk banyak. Kemudian mari kita dengar penjelasan dari pihak PUPR Kota Pangkal Pinang terkait sistem drainase yang ada di wilayah Sungai Rangkuy. Perkenalkan, nama saya Andi Farah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah pihak PU pernah mengalami masalah yang berat? Masalah yang susah ditangani, misalnya masalahnya itu kecil tapi sulit sekali ditekani. Nah, apakah pernah masalah itu terjadi, Pak? Yang kedua, adakah program yang akan dilakukan oleh pihak PU agar meningkatkan sistem kinerja drainase Sungai Rangkuy itu? Dan yang terakhir, apakah dalam pengelolaannya ada melibatkan masyarakat sekitar, Pak?
Itu saya bisa saya tanyakan. Terima kasih. Dalam pemeliharaan Sungai Rangkui sendiri itu yang sering kami terjadi permasalahan itu biasanya itu di akses. Yang pertama itu yang sulit kami, kalau tidak ada akses kami tidak bisa melakukan intervensi. Biasanya yang disitulah yang kendala yang memang sulit yang kami hadapi. Itu baik dalam akses mobilisasi alat untuk menggali, pertama. Kedua, alat akses buang untuk mobil truk masuk untuk mengangkut hasil galian. Itu kedua. Ketiga, akses untuk menjaga alat. Yang program Sungai Rangkui berikutnya, itu kami udah ada wacana. Kami masih hubungan dengan pihak balai karena statusnya kalau sungai kegiatan di pemeliharaan sungai baik itu pembangunan, pemeliharaan, pengerukan itu dananya besar. Jadi kami sekarang lagi membuka obrolan minta bantuan dengan balai, dan insya Allah tahun depan atau tahun 2025 mereka ada kegiatan di situ. Koordinasi biasanya kami mulai itu dengan pihak kelurahan. Kami ini kan biasanya itu ada pengaduan dari warga yang kayak saya ceritain tadi. Itu kan warga di sekitar atas itu minta tolong dibuka alur. Itu dari nelayan untuk jalur kapal. Jadi kalau sinergi itu biasanya hubungan dengan masyarakat itu biasanya sebelum pengerjaan kami itu kan survei lahan, kami tanya dulu lahannya siapa. Nah, paling kalau sinergi itu mungkin ya hubungan kayak itu lah. Kami sosialisasi, kalau sosialisasi itu biasanya dilakukan sebelum kegiatan atau ada pengusulan warga yang terdampak dengan warga, kami lakukan sosialisasi. Biasanya itu di kantor lurah melalui pihak kelurahan yang menjembatani kami menghubungi warga. Dari banyaknya permasalahan tersebut, di sini kami menawarkan berbagai inovasi. Yang pertama, dengan melakukan pengerukan dan pembersihan secara rutin pada saluran drainase di sistem drainase tersebut. Nah, yang kedua, melakukan pemeliharaan kebersihan pada saluran drainase tersebut. Nah, yang ketiga, kami melakukan pembuatan kebijakan agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara drainase yang ada pada kawasan ini. Sehingga dengan adanya pembuatan kebijakan ini, kami berharap sistem drainase dapat bekerja dengan baik. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan inovasi kami tawarkan tadi, yang pertama kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya kebersihan sistem drainase. Dan yang kedua kita akan melakukan kerjasama kepada Kades atau otoritas setempat untuk membuat kebijakan tentang sistem drainase tersebut. Dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi kebijakan sistem drainase tersebut apakah telah berjalan dengan baik atau tidak.